Ya, ini satu lagi. Oke, cukup posisi Ustadz di sini. Biar langsung menghadap ke seluruh. Ikrannya sudah nggak? Habis ini, habis Ustadz. Jadi ikrar itu isi dari penyampaian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun wa bi adlihi dhalad dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, al-masyayikh al-kiram, Syekh Asran, Jabir Asran, Syekh Ramadan Abdul Karim, Syekh Muhammad Ramadan, Syekh Isam, wa Syekh Taufik Muhammad Ibrahim, dan Ustadz Mustari yang sangat kami hormati, seluruh masyayikh al-kiram, dan seluruh wisudawan dan wisudawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh asatidzah, musyrif-musyrifin, muhafidz-muhafidhat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah kami untuk memberikan beberapa hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para wisudawan dan wisudawati. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbangga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Al-Qur'anul Karim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada seluruh apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa mengamalkan salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ikrami dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali walal jafi wa sultanil muqsid. Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan orang sepuh yang sudah beruban, orang yang membawa Al-Qur'anul Karim, penghafal Al-Qur'anul Karim yang tidak berlebih-lebihan dan tidak cuek terhadap Al-Quran, dan penguasa yang adil. Maka saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati pada malam hari ini yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk golongan orang-orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Harapan kami, janganlah kita termasuk menjadi orang khotim, yang khotam tapi tidak hafid. Banyak orang yang khotim tetapi tidak hafid. Selesai setoran 30 juz,
tetapi tidak melekat hafalan itu dalam diri kita. Dan marilah kita tidak berhenti menjadi hafid dalam arti hafidul huruf, tetapi menjadi seorang hamil, menjadi orang yang memikul Al-Quranul Karim ini, menjadi orang yang mampu merealisasikan idealis Al-Quranul Karim. Siapa lagi yang bisa mengamalkan? Siapa lagi yang mau mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kalau bukan kalian semuanya, orang yang melakukan tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang bisa mengamalkan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah? Rijal yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan hafid Al-Qur'anul Karim yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang moderat, umat pertengahan, umat yang terbaik. Dan saya kira dan bahkan yakin kalianlah yang diharapkan untuk menjadi walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita harapkan dan suatu impian yang harus kita realisasikan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta taquma as-sa'ah wa hum kadzalik. Tak henti-hentinya di antara kelompok umat ini yang tegak di atas kebenaran, yang tidak membahayakan mereka orang yang mencuekin mereka dan orang yang menentang mereka sampai hari kiamat. Harapan kepada kalian sangat besar, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Taufik, bahwa ketika di masa banyak orang-orang yang murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita bertanya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Orang-orang beriman, jika di antara kalian ada yang murtad dari jalannya, dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka lemah lembut sesama kaum muslimin, tegas dengan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut cercaan orang yang mencerca. Maka kemudian para hafizul Quran bertanya, apakah kita termasuk orang yang diganti atau termasuk orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengganti umat yang murtad? Ma'asyiral mutakharijin wal mutakharijat rahimakumullah. Sungguh hufazul Quran sangat dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memberikan syafaat kepada kalian. Al-Quran sebagai hujjah bagi hafizul Quran, sebagai khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Tetapi ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Sungguh hafid Quran adalah orang yang paling terburuk manakala Islam jadi jelek gara-gara tingkah laku kita. Hamil Quran adalah seburuk-buruk manusia manakala kelakuan kita tidak menampilkan keindahan Al-Quranul Karim. Bi'sa hamilil Qur'ani ana in utiyal islamu min kibali. Seburuk-buruk hafid Quran adalah aku manakala sampai Islam jebol, terserang gara-gara aku. Iya, dan hafid Quran sangat mulia
Tetapi saya ingatkan, sungguh yang paling mahal adalah keikhlasan. Sungguh yang paling mahal adalah keikhlasan. Karena 3 orang, 3 golongan. Awwalu ma yusa'aru bihi naru jahannam. 3 orang yang pertama kali dibakar di neraka sebelum lain-lainnya adalah orang yang mestinya menjadi orang yang terbaik. Hafidh Quran, orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika di depan manusia tidak akan sempurna kecuali yang kita hafal dan kita amalkan sesuai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu kepada Rasulnya. Bagaimana nanti ketika kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra warattil, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Membaca di hari kiamat. Membaca di hari kiamat, maka kita harapkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan untuk bisa membaca Al-Quranul Karim di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan. Untuk itu, keikhlasan dan keikhlasan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Keikhlasan menuntut agar supaya tidak ada niat duniawi sama sekali di balik apa yang kita hafal dan kita pelajari. Karena man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah thumma la yatlubuhu illa li ajli dunya lam yajid arfal jannah. Siapa yang mencari ilmu kemudian tidak mencari padahal ilmu tadi untuk mencari ridha Allah, kemudian tidak mencari kecuali untuk kepentingan dunia, maka tidak mencium aroma surga. Ma'asira al-mutakharijin al-mutakharijat. Ada satu cerita yang sangat menyentuh hati kita. Ketika Ibnu Katsir meriwayatkan pada zaman dulu ada seorang hafidh Quran namanya Ahmad yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tergoda dengan seorang wanita. Tergoda dengan seorang wanita. Kemudian akhirnya dia ingin menggapai wanita itu, tetapi wanita itu menolak, kecuali orang tersebut mau masuk dinun Nasraniyah. Akhirnya orang tersebut masuk kepada agama Kristen hanya gara-gara mengejar seorang wanita. Tahun berikutnya pasukan melewatinya. Kemudian ya Ahmad, aina Qur'anuk, aina jihaduk? Dia mengatakan nasitu kullahu illa ayatan wahidah, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Barangkali orang-orang kafir ingin suatu saat menjadi orang Islam. Ayuhal mutakharijin dan mutakharijat. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Bacakan kepada mereka cerita, berita orang-orang yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami, tetapi mereka melepaskan diri dari ayat itu, maka kemudian mengikuti setan, maka termasuk orang-orang yang sesat. Kami sangat mencintai kalian, dan kalian adalah orang-orang yang kami lihat sebagai terbaik, yang memiliki semangat tinggi. Untuk itu kemuliaan Al-Quran harus dibangari dengan akhlakul Quran. Menjadi rijalul akhirah yamshuna ala wajhil ardi, manusia-manusia akhirat yang masih berjalan di muka bumi ini. Zat kalian Quran, cahaya kalian Quran. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kelebihan orang yang mendapatkan Al-Quran adalah yang hidup sementara orang lain meninggal dunia. Orang yang memberikan cahaya sementara orang lain dalam kegelapan. Awaman kana maitan fa ahyainah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fi dzulumati laisa bi kharij minha. Apakah orang yang mati, orang yang enggak punya Quran mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami jadikan cahaya, dengannya dia berjalan di tengah bumi. Untuk itu Indonesia bahkan dunia dalam keterpurukan moralitas, free sex,
homo, dan lesbi. Indonesia terjebak di dalam narkoba. Indonesia terjebak di dalam korupsi. Indonesia terjebak di dalam permainan orang-orang licik untuk menghabisi kaum muslimin. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diharapkan untuk menyelamatkan mereka? Itulah hafazatul Quran. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kalian Quran. Kalian bisa menghibur kalian. Ketika kalian bisa menghibur kalian diri sendiri. Ketika kalian sedang sedih. Bisa memberikan semangat ketika kalian sedang down. Dan bisa memberikan penguat ketika kalian sedang lemah. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mudah-mudahan beberapa pesan yang kami sampaikan sebagai penguat untuk istiqomah di dalam hidup ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa memikul Islam dan mengembangkan Islam serta menjayakan Islam di Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin, kami berjuang lama, tapi ternyata kami masih memerlukan banyak hafadhah. Jumlah murid kami sampai 900 dan kami memerlukan 90. Tapi ternyata produktivitas umat Islam untuk melahirkan para hafadhatul Quran memang perlu dipacu. Mudah-mudahan yang di depan ini menjadi semangat, penyemangat bagi yang di belakang, bagi yang di hadapan kita semuanya, agar supaya mengikuti kakak-kakak mereka, saudara-saudara mereka di dalam menghafal, mengamalkan dan memahami Al-Quranul Karim. Saya kira cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya pembacaan ikrar wisudawan. Kepada Ananda Naufal Abdurrahman diharap maju ke depan memimpin pembacaan ikrar wisudawan, diikuti oleh wisudawan dan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan niat ikhlas dan demi menggapai ridha Allah, saya wisudawan dan wisudawati tahfidz Quran 30 juz Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas menyatakan: 1. Komitmen dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diwarisi oleh para sahabat yang mulia. 2. Selalu menjaga kesempurnaan hafalan Al-Quran dan mengamalkannya sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi SAW
dan sahabat beliau yang mulia. 3. Berpegang teguh dengan akhlak Qur'aniyah dalam segala kondisi. 4. Menjaga kemuliaan diri sebagai hamalatul Qur'an dengan mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai Al-Qur'an serta berjuang membentuk masyarakat Qur'ani. 5. Memberikan wala kepada seluruh kaum muslimin dan menjaga persatuan Islam. 6. Mengamalkan visi dan misi pondok dan berjuang untuk kemajuan alma mater demi kejayaan Islam dan muslimin. 7. Selalu mendoakan kebaikan orang tua, para asatidzah, santri, serta seluruh alumni dan menjaga silaturahim dengan mereka. 8. Menjaga nama baik Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas dimanapun berada. Demikian ikrar ini kami ucapkan. Allah menjadi saksi atas apa yang kami ikrarkan. Dan Allah menjadi pelindung dan penolong kita semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan, wisudawati dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang terhormat, memasuki acara yang ke-10, kalimatus syukur yang akan disampaikan oleh Bapak Abu Umar Abdillah sebagai wakil dari wali wisudawan wisudawati. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal muslimun, masyayyikhul kiram, asatidzah, pengurus yayasan, wali santri,
wisudawan, wisudawati dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Barangkali ini adalah malam yang paling berbahagia bagi kami orang tua. Bagaimana kami tidak berbahagia mendapati anak-anak kami mereka menyelesaikan hafalan 30 juz, sesuatu yang ketika dibaca satu hurufnya mendapatkan pahala, menghafalkan sesuatu yang dengannya orang yang membacanya, mempelajarinya, sungguh Allah akan menunjukkan segala penjelasan, segala ilmu. Kan Al-Quran adalah tibyan likulli syai'. Bagaimana kami tidak berbahagia bahwa ketika anak-anak kami menghafal Al-Quran, maknanya mudah-mudahan ada pengharapan besar, mereka bisa mengangkat derajat orang tua, derajat keluarganya, tatkala mereka menempati posisi yang tinggi, tatkala di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka izinkan saya mewakili wali santri dalam hal ini mengucapkan kalimat syukur. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus yayasan, kepada para asatidah, musrif, musrifah, dan seluruh yang berperan di dalam rangka untuk mensukseskan bagaimana menjadikan, membimbing putra-putri kami sampai disebutkan tadi membimbing 24 jam dengan hati ini luar biasa. Sungguh mungkin tidak sebanding dengan apa yang kami korbankan, apa yang kami curahkan dalam hal perhatian, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai di sisi Allah SWT sebagai al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bernilai keberkahan di sisi Allah SWT. Karena keberkahan yang saya pahami tatkala Ibnu Qayyim menjelaskan kalimat waj'alani mubarakan ainama kuntu, dan akan menjadikan aku, diriku ini berkah dimanapun aku berada. Kalimat dari Nabi Isa alaihissalam. Maknanya mereka adalah muallimanil khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Kebaikan mana yang lebih layak, kebaikan mana lebih tinggi daripada kebaikan yang didasarkan dari Al-Quranul Karim. Mereka adalah da'iyan ilallah, menyeru ke jalan Allah. Kemudian mereka juga muraghiban li taatillah, orang-orang yang memberikan motivasi untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang sering dipanjatkan juga oleh Ibnu Mas'ud, Allahumma ij'alni mubarakan aina ma kuntu. Dan mudah-mudahan karakter insan diberkahi itu ada pada asatidah kita, pada para pengurus yang mereka memang betul-betul bersungguh-sungguh bagaimana mengupayakan agar putra-putri kami bisa mencapai derajat hafid. Mudah-mudahan tidak hanya dari sisi menghafal secara huruf-hurufnya, menghafalkan secara ayat-ayatnya, tetapi mudah-mudahan juga nantinya bisa mengantarkan mereka kepada sampai tingkat pengamalannya. Kemudian kepada wali santri, wali wisudawan, wisudawati, kita mendapatkan nikmat anugerah yang luar biasa, sekaligus tentu ini juga sebagai amanah bagi kita. Dan sesungguhnya kita juga pantas untuk malu ketika kita mendapati anak-anak kita bersungguh-sungguh demikian rupa, yang kadang-kadang tatkala mereka mampu meraih prestasi sedemikian itu tidak juga memperbaiki prestasi kita sebagai orang tua. Maaf, seringkali orang tua, saya paling tidak, kadang-kadang kalau nengok anak itu langsung to the point bertanya, tambah berapa juz? Coba kalau anak saya balik bertanya, Abi tambah berapa juz juga? Kadang-kadang orang tua cuma nanya tetapi tidak siap untuk menjawab pertanyaan. Dan bahkan kalau orang sudah merasa sudah sepuh, sudah tua, banyak alasan untuk menghafal Quran. Katanya banyak menghafal, banyak lupanya. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Tidak menghafal, tidak lupa. Akhirnya tidak menghafal. Katanya at-ta'allum fi sigari kanaksnya alal hajar, wa ta'allum fil kibari kanaksnya alal ma'. Belajar di waktu dewasa, di waktu tua itu seperti melukis di atas air. Begitu menulis selesai, hilang tulisannya. Makanya akhirnya tidak menghafal.
lupa bahwa orang tua sebenarnya juga punya sisi kelebihan. Yang dikatakan oleh Ahmad bin Qais, wal kabiru aktsaru aqlan, akan tetapi orang tua lebih kreatif, lebih banyak akalnya. Aktsaru aqlan bukan aktsaru aklan. Kalau aktsaru aklan banyak makannya, Pak ya. Ini aktsaru aqlan, lebih banyak akalnya. Nah, mudah-mudahan keberhasilan anak-anak kita ini juga memacu kita orang tua, bagaimana kita juga memberikan keteladanan lebih. Keteladanan bukan dari sisi saya belum hafal 30 juz, bagaimana anak saya bisa 30 juz, bukan itu. Tapi keteladanan dalam hal usaha. Kita berusaha, anak kita berusaha. Bahwa anak kita lebih dari kita, ya memang namanya komputer prosesornya udah lain. Ya. Juga dari sisi perhatiannya juga sudah berbeda. Maka mari saya mengajak kepada orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, menjaga anak-anak kita bagaimana tetap kondusif sebagaimana tatkala mereka berada di pesantren, dan bagaimana itu juga bisa menjadi faedah yang besar bagi kita, karena sayang sekali dan sekali lagi ini sesuatu yang sangat kita takutkan seandainya kemudian dengan lulusnya mereka dari sini kemudian kita susah untuk menjaganya. Maka bagaimana situasi rumah yang memungkinkan kondusifnya mereka untuk menjaga pelannya, hendaknya kita jaga. Kemudian kepada para wisudawan, wisudawati, telah banyak dari pesan-pesan dari Ustaz Mu'inuddinillah. Saya sedikit menambah saja sebagai orang tua kepada anak, terutama anak saya sendiri dan juga kepada anak saya mewakili wali santri yang lain. Di sini telah kalian mendapatkan bagaimana diajari bagaimana menjadi orang yang saleh, menjadi orang salihah dengan bekal yang begitu banyak. Maka di samping kalian harus menyempurnakan kesalihan kalian, ada upaya juga hendaklah meningkatkan dari level saleh menjadi muslih. Karena ternyata keberadaan orang saleh itu tidak bisa menyelamatkan umat. Keterpurukan banyak hal yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muin tadi, itu tidak bisa diselamatkan oleh orang-orang saleh saja. Ketika Zainab binti Jahsh dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa finas salihun, apakah kami akan binasa, akan mendapat bencana padahal kami di tengah-tengah kami ada orang saleh? Beliau mengatakan, na'am idza kathural khabath. Iya, ketika kemungkaran, kemaksiatan itu merajalela. Ternyata keberadaan orang-orang saleh tidak bisa mencegah terjadinya bencana, terjadinya musibah demi musibah. Yang bisa mencegah terjadinya musibah adalah para muslihun. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Allah sebutkan muslihun. Jadi Allah tidak akan binasakan suatu kaum, suatu kampung, suatu daerah, suatu negeri selagi di tengah mereka ada muslihun. Tentu ada beda antara saleh dengan muslih. Seorang saleh khairuhu li nafsihi, kebaikannya hanya untuk dirinya saja. Dia mungkin ahlus shalah, ahlul zikr, ahlul Quran, tetapi kemanfaatannya hanya untuk dirinya saja. Sementara al-muslih, maka dia ini khairuhu li nafsi wa li ghairihi, kebaikannya untuk dirinya dan juga untuk orang yang lain. Tentu saja dari si resiko itu juga besar. Nabi tatkala belum diangkat menjadi nabi, dikenal orang yang saleh, baik hati, kemudian juga jujur, amanah. Tidak ada orang yang tidak suka kepada beliau, karena beliau juga tidak menegur orang lain ketika melakukan suatu keburukan ketika itu belum diangkat menjadi seorang nabi. Baru setelah kemudian beliau diangkat menjadi seorang nabi, maka di sana ada orang-orang yang merasa terusik kepentingannya, kepentingan politisnya, kepentingan ekonominya, kepentingan di bawahnya dan seterusnya. Maka kemudian beliau memiliki banyak musuh. Dan tatkala Luqman, beliau ini berpesan kepada anaknya, pun ada kalimat, ya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kenapa ada kalimat wasbir 'ala ma asabak? Karena untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menjadi seorang muslih, maka membutuhkan, ya, kesabaran yang luar biasa. Ini saja beberapa pesan, dan tentang kesan, sungguh saya sangat terkesan sekali dengan bagaimana di pesantren Ibnu Abbas, karena
dugaan saya tidak salah ketika dari awal saya ingin menyekolahkan anak saya. Satu sisi saya ingin anak saya hafal Quran, tetapi usia SMP itu ketika itu saya berpikir itu masa-masa seseorang mengeksplor ilmu. Jangan-jangan dia punya potensi-potensi dalam hal ilmu-ilmu yang umum. Makanya saya pilih Ibnu Abbas karena di sini di samping diajarkan tahfidzul Quran juga akademik juga diperhatikan, dan alhamdulillah bahwa kedua-duanya tidak mengecewakan. Anak-anak kami selesai 30 juz, kemudian juga dari sisi nilai akademis juga tidak mengecewakan. Mudah-mudahan terus meningkat dan menjadi contoh yang baik bagi adik-adik berikutnya, menjadi motivasi dan hingga mereka lebih baik daripada yang sekarang ini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau saya tidak bisa mewakili betul apa yang ada di benak, di hati para wali santri. Mungkin karena saking bombongnya, saking bergembiranya bagiannya, susah untuk mengungkapkan. Tapi ala kuliyal mudah-mudahan semua yang turut serta di dalam menjadikan anak-anak kita terbina, terdidik dengan baik, mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan pahala jariah karenanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, tausiah. Maka marilah kita dengarkan dan perhatikan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Hudaf. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul khallaqul allam. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, narju syafa'atahu mundzul an wa fadlan yaumaz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wal habibil mustaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma damatis samawati wal ardu yajriyan wal lailu wan naharu yakhtalifan. Allahumma arhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para masyayikh dari Mesir, dari Madinah, atau dari Timur Tengah yang lain yang saya muliakan, dan lebih khusus lagi kepada pengurus Yayasan Ibnu Abbas wa alal akhas mudiru Ma'had Ibnu Abbas al-Islami li tahfidzul Quran, beserta para asatidz dan ustadzat dan keluarga besar Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas, beserta para tamu undangan, hadirin hadirat, lebih utama lagi para wali santri dan wali para wisudawan wisudawati, a'azzakumullah wa as'adakumullah. Sebagaimana disampaikan oleh mudir maupun oleh wali yang mewakili dari para wali wisudawan, sangat berbahagialah tentunya pada malam hari ini kita semuanya bisa menyaksikan prosesi haflah takrim hafadzatul Qur'anil Karim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memuliakan kepada mereka yang berusaha bagaimana bisa menjaga Al-Qur'an, termasuk dengan menghafalnya. Dan tidak berlebihan apabila orang tua daripada wisudawan tadi berkali-kali menyampaikan kata syukur dan terima kasih kepada para pengasuhnya.
Bagaimana tidak Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi." Barang siapa yang membaca Quran dan melaksanakan isi kandungannya, maka orang tuanya kelak akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana bercahaya melebihi sinar cahaya matahari. Sekali lagi berbahagialah para wali yang mana putra-putranya, putra-putrinya berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Karena orang yang mahir di dalam baca Quran lebih-lebih bisa menghafal. Mereka tidak sekedar bersama-sama orang biasa, manusia biasa, tetapi mereka akan bergabung beserta para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran lebih-lebih menghafal, mereka akan bersama-sama para malaikat yang mulia. Dan yang lebih membahagiakan lagi, ketika nanti ada suasana yang sangat mencekam, suasana yang sangat menakutkan yang bernama Al-Faza'ul Akbar. Al-Faza'ul Akbar itu adalah suasana di mana saat-saat dipanggilnya orang-orang ke neraka. Misalnya ketika sudah pada saatnya nama-nama berikut ini adalah nama-nama yang akan dipanggil ke neraka. Sementara suara gemelegarnya neraka sangat menakutkan. Tiba-tiba muncul berita, nama-nama berikut ini adalah nama-nama orang yang akan dipanggil ke neraka. Kelompok pertama dari Klaten. Kira-kira bagaimana kita sebagai manusia yang tidak lepas dari dosa ketika mendengar berita nama-nama yang akan dipanggil ke neraka. Tetapi ada 3 kelompok manusia yang tidak merasa ketakutan karena sudah dapat bocoran, sudah dapat bisikan dari malaikat. Dia tidak termasuk yang akan dipanggil ke neraka. Siapakah dia? Dia adalah rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Mereka yang rajin baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat menderita bagi yang tidak bisa baca Quran. Dan ini banyak sekali, di Klaten banyak sekali yang tidak bisa baca Quran dengan baik. Bahkan saya sering mendengar